Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evalina Gultom, NIM 213304010126, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, dosen pengampu mata kuliah Bapak Hottua Samosir SPD MSI pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik pertemuan pertama kami dengan judul besar Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di bab pertama ini terdapat 6 bagian, yaitu 1. Konsep dasar sistem informasi akuntansi. Yang kedua, pengertian sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, tujuan dari sistem informasi akuntansi. Yang keempat, komponen sistem informasi akuntansi. Dan yang kelima, peran akuntansi dalam sistem informasi akuntansi. Keenam, siklus proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Nomor 1, konsep dasar sistem informasi akuntansi. Dalam suatu organisasi, keberadaan informasi menentukan sikap para pengambil keputusan. Para pengguna informasi akan mudah mengambil keputusan jika informasi yang diperoleh berkualitas. Informasi yang berkualitas dapat diperoleh jika suatu organisasi memiliki sistem yang baik. Misalnya, para pengguna keputusan keuangan dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, maka akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan yang akan memudahkan pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Nomor 2, pengertian sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Menurut Hall 2013, sistem adalah sekelompok dari 2 atau lebih komponen yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Menurut Marshall B. Romney dan Paul J. Steinberg, sistem adalah suatu rangkaian dari 2 atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini secara sederhananya dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu rangkaian dari 2 atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya, sistem komputer. Nah, pada umumnya komputer akan bekerja jika ada komponen seperti prosesor atau proses data. 2. Memori atau penyimpanan. Ketiga, monitor atau tampilan layar. Dan keempat, keyboard atau media input data. Nah, jika salah satu komponen ini rusak, maka sistem akan berhenti dan tujuan sistem tidak akan tercapai. Oke, kita lanjut lagi. Pengertian dari informasi. Informasi adalah data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi pemakainya. Contohnya, seorang investor saham yang berinvestasi pada saham PT A. Nah, investor tersebut akan mencari informasi dan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai PT tersebut. Atau yang tadi saya sebutkan yaitu PT A. Nah, setelah mendapatkan informasi yang lengkap, maka akan memutuskan untuk menahan, menjual, atau membeli kembali saham tersebut. Oke, lanjut. Pengertian dari akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem dengan input informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Unsur sistem akuntansi terdiri dari formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta laporan. Akuntansi memberikan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
Oke, kita lanjut lagi ke sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi baru dimulai dipopulerkan sekitar tahun 1980-an. Nah, sebelum bidang ilmu ini disebut sebagai sistem akuntansi. Menurut Mulyadi 2016, sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengolahan perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralatan untuk merekam, mengolah, dan menghasilkan informasi masih sangat sederhana atau belum berbasis komputer. Nah, dengan adanya penemuan dan perkembangan teknologi informasi untuk merekam, mengolah, dan menghasilkan informasi, para pakar akuntansi mencari nama baru untuk menggabungkan ilmu akuntansi dengan peralatan teknologi informasi. Nah, pakar akuntansi ini menggantikan istilah sistem akuntansi menjadi sistem informasi akuntansi. Nah, apa itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Baik, kita lanjut untuk yang nomor 3, tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan sistem informasi akuntansi terdiri dari 1. Penyempurnaan standar pelaporan. Tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas. Nah, bentuk, isi, dan format dari laporan keuangan pada umumnya sudah bersifat standar dan mengacu standar akuntansi keuangan atau SAK yang telah dikeluarkan oleh lembaga otoritas atau misalnya Ikatan Akuntan Indonesia yang biasa disebut dengan IAI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, pengurangan biaya klerikal. Nah, dengan adanya sistem informasi akuntansi yang sangat baik akan mengurangi biaya-biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi, harus dipertimbangkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang ditimbulkannya. Yang ketiga, peningkatan uji silang. Uji silang artinya adalah pemeriksaan suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Semaksimal mungkin diciptakan unsur kontrol yang melekat pada sistem yang dirancang. Oke, Ramney dan Steinbart 2009 menjelaskan bahwa sistem informasi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk 1. Sistem informasi atau SIA dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. Yang kedua, SIA dapat meningkatkan efisiensi. Nah, efisiensi pengolahan persediaan barang dapat tercipta dengan adanya sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi dapat menyediakan informasi andal dan tepat waktu sehingga meningkatkan kualitas keputusan. Yang keempat, SIA mampu memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas. Contohnya, Bank BCA dengan menempatkan banyak jaringan ATM di semua cabang di seluruh Indonesia, ATM ini tersambung dengan komputer sentral. Baik, kita lanjut nomor 4,
Komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem informasi, berarti SIA mempunyai sifat sebagai suatu sistem. Nah, setiap sistem terdiri dari berbagai komponen yang saling terikat. Menurut Bruch dan Gutnitsky, terdapat 6 komponen sistem yang dikenal sebagai blok bangunan, yaitu 1. Blok masukan, 2. Blok model, 3. Blok keluaran, 4. Blok teknologi, 5. Blok basis data, dan 6. Blok kendali. Nomor 1. Blok masukan. Blok masukan merupakan kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. Sistem informasi akuntansi berbasis manual. Contoh media perekaman adalah formulir atau dokumen transaksi. Saat ini media perekaman data bukan lagi kertas, melainkan langsung melalui jaringan atau media elektronik. Contohnya, transaksi perbankan dengan nasabah melalui ATM, internet banking, pembayaran jalan tol dengan kartu e-tol, dan lain-lain. Yang kedua yaitu blok model. Blok model mencakup berbagai prosedur transaksi, model logika instruksi, dan perhitungan matematis. Model persamaan akuntansi yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka untuk menghasilkan keluaran. Contohnya prosedur perhitungan pembayaran dan pencatatan gaji. Baik, kita lanjut. Yang nomor 3 yaitu blok keluaran. Blok keluaran adalah produk suatu sistem informasi akuntansi yang berupa informasi yang berkualitas. Keluaran dapat berupa laporan keuangan, faktur, laporan pelaksanaan anggaran, dan lain-lainnya. Media yang dipakai untuk menyajikan keluaran sistem dapat berupa monitor, printer, internet, dan lain-lainnya. Yang nomor 4, blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan perangkat keras, tenaga ahli, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi untuk mencakup masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Nomor 5, blok basis data. Basis data mencakup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Untuk pengelolaan data secara manual, basis data dalam bentuk kertas dicatat dan disimpan dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Saat ini basis data tersimpan dalam perangkat keras komputer. Yang nomor 6, blok kendali. Blok kendali ini berfungsi untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi bekerja secara efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. SIA harus dilindungi dari bencana alam, kecurangan, akses data oleh pihak tidak berwenang, dan lain-lainnya. Nah, selain dari komponen sistem informasi akuntansi, di sini juga ada hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi. Nah, prinsip dan karakter dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem yang berbeda, adalah ruang lingkupnya saja. Nah, oke, bisa diingat ya bahwa itu hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi itu sama. Yang berbeda itu hanya ruang lingkupnya saja. Oke, baik, kita lanjut. Sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen yang merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. Oke,
Sistem informasi lebih luas dari SIM karena data yang diolah oleh keseluruhan data untuk pihak yang berkepentingan. Suatu sudut pandang lainnya, sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Oke? Transaksi keuangannya, misalnya penjualan kredit, diproses dalam sistem informasi, sedangkan transaksi non-keuangan, misalnya nama pelanggan, alamat, nama personal, diproses dalam sistem informasi manajemen. Yang kelima, peran akuntansi dalam sistem informasi akuntansi. Peran akuntansi dalam sistem informasi akuntansi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Akuntansi sebagai perancangan atau pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, akuntan sebagai akuntan manajemen. Yang ketiga, akuntan sebagai auditor eksternal. Yang keempat, akuntan sebagai auditor internal. Dan yang kelima, akuntan sebagai auditor fraud. Oke, baik, kita lanjut yang nomor 6, siklus proses transaksi sistem informasi akuntansi. Sebuah perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitasnya setelah terjadinya transaksi. Dalam perusahaan manufaktur, kegiatan pokoknya terdiri dari desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan produk jadi kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang akuntansi yang terdiri dari 1. Sistem akuntansi pokok, yang kedua, sistem akuntansi piutang, 3. Sistem akuntansi utang, 4. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, 5. Sistem akuntansi biaya, 6. Sistem akuntansi kas, 7. Sistem akuntansi persediaan, dan 8. Sistem akuntansi aset tetap. Baik, demikian dari video penjelasan saya mengenai topik pertama. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan nantikan video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.